Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, seorang pemimpin umat yang menjadi teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang pentingnya pendirian pribadi. Sebuah tema yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Materi yang pertama adalah apa sih pendirian pribadi? Pendirian pribadi adalah kemampuan seseorang untuk tetap teguh pada prinsip, nilai, dan keyakinannya, meskipun berada dalam situasi yang sulit atau menghadapi tekanan dari luar. Pendirian ini mencerminkan kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan serta menjadi penanda tanggung jawabnya sebagai individu berintegritas. Di dalam Islam pentingnya memiliki pendirian yang kuat ditekankan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Salah satu ayat menginspirasi adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar adalah jalan dari yang sesat. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam hidupnya, dengan sepenuh hati memilih jalan yang benar berdasarkan iman dan akal sehat. Mengapa kita perlu memiliki kepribadian pribadi? Menjaga identitas diri, hidup di tengah masyarakat yang beragama sering kali menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Namun tanpa pendirian yang kuat, kita mudah terbawa arus atau terombang-ambing oleh opini. Hal ini dapat menghilangkan identitas kita sebagai pribadi yang unik dan bernilai. Yang kedua, menghadapi tekanan dan tantangan. Dalam perjalanan hidup, kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik pada godaan duniawi, tekanan sosial, maupun ujian keimanan. Pendirian yang kuat adalah benteng yang menjaga kita untuk tetap berjalan yang lurus. 3. Menginspirasi orang lain. Orang yang memiliki pendirian yang teguh sering menjadi contoh dan inspirasi orang lain. Keteguhan mereka dalam menghadapi rintangan akan mendorong orang di sekitarnya untuk lebih berani memperjuangkan yang benar dan bernilai. Bagaimana sih cara membangun pendirian pribadi? Yang pertama, kenali nilai dan prinsip hidup Anda itu sendiri. Setiap orang harus memahami apa yang menjadi nilai utama dalam hidupnya. Tanyakan pada diri sendiri, apa sih tujuan hidup saya? Nilai apa yang tidak bisa saya kompromikan? Kedua, perdalam ilmu dan pengetahuan. Pemahaman yang mendalam tentang agama dan ilmu pengetahuan akan memperkuat keyakinan kita. Dengan ilmu, kita tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang menyesatkan. Yang ketiga, latih keberanian. Ini menurut saya adalah kunci
untuk mempertahankan keberanian. Berani berkata tidak pada hal yang salah. Dan berani berkata ya pada kebenaran adalah langkah penting untuk membangun karakter yang kuat. Yang keempat ini adalah menurut saya penting. Dekatkan diri kepada Tuhan atau Allah. Hubungan yang erat dengan Allah melalui ibadah, yaitu melalui doa dan zikir, akan memperkokoh hati kita dalam mempertahankan prinsip. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Itu adalah kata-kata yang membuat hati saya tenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi teladan dalam hal kepribadian pribadi. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya yang dipandangkan, menyembelih anaknya dan menghancurkan berhala, beliau tetap melaksanakan perintah itu tanpa ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian yang kokoh harus disertai iman yang kuat. Dan juga pendirian pribadi bukan hanya sekedar menjaga diri dari pengaruh buruk, tetapi juga modal untuk memberikan manfaat pada orang lain. Ketika kita teguh pada prinsip kebaikan, kita akan menjadi manusia yang dapat diandalkan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun agama. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.